antar teman di sekolah? Penting. Kenapa penting? Karena apa? Ayo Evan mana ini? Ayo. Kenapa penting menurut kalian? Supaya apa? Supaya dia terjadi perpecahan seperti apa? Berantem, ya kan, mengejek teman, berkelahi dan lain sebagainya. Oke. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajarannya, kita memasuki pembelajarannya, Ibu akan menampilkan satu video. Nanti silakan kalian beri tanggapan tentang video ini ya. Kenapa begitu, Din? Mereka kan bukan muslim, tidak boleh masuk. Bukankah yang paling pertama kita, walaupun beda agama? Ini tempat suci, tidak boleh dikotori. Kita menutup pintu gerbang. Ngapain gerbang itu? Buka gerbangnya. Sini kalian semua, Udin, Ali, mendekat Ustaz Budi. Kenapa? Mereka bukan muslim, Ustaz. Islam dan mengajarkan kita untuk tentang kita hanya karena ada urusan sosial, laku, urusan agama, waktu, Terus apa yang harus kita lakukan? Kalau di rumah, kita juga punya jatuh. Bagaimana kalau kendaraan diparkir ke halaman masjid, dia tidak pakai? Itu aku sepakat. Boleh begitu, Ustaz? Iya, Ustaz. Tadi setelah kalian melihat video tentang toleransi ini tadi, apa tadi pesan dari ustadznya? Ada di dalam Quran surah Al-Kafirun, kalau tadi kita lihat yang ayat kedua. Untukmu, Untukmu agamamu, untukmu agamaku. iya, untukmu agamamu dan untuk agamaku. Nah, kenapa ustaz itu membilangkan seperti itu? Karena tadi kan kita kan tahunya masjid itu ada tempat ibadahnya umat Islam. Dan tadi para pemuda itu kan menutup gerbang, berarti dia kan tidak membolehkan agama lain untuk masuk ke dalam masjid. Nah, jadi dibilang sama ustadznya untuk buka aja gerbangnya, katanya kan, buka aja gerbangnya supaya untuk orang yang singgah, misalnya mau ke toiletnya atau mau beristirahat itu bisa di masjid. Oke, terima kasih. Kita masuk ke pembelajaran kita yang awal ya. Indahnya saling menghargai. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah peserta didik mampu meyakini makna hidup kita saling menghargai. Yang kedua, peserta didik mampu membiasakan perilaku terpuji sebagai bukti wujud implementasi dari hidup saling menghargai. Yang ketiga, peserta didik mampu menjelaskan makna hidup saling menghargai. Dan yang terakhir adalah mampu menampilkan contoh saling menghargai. Nah, bagi yang tadi belum tahu apa itu menghargai, menghargai itu adalah sikap atau tindakan yang menunjukkan penghormatan terhadap orang lain, baik itu pendapatnya, perasaannya, dan perbedaan yang ada. Nah, menghargai perbedaan suku dan budaya ini bisa kalian lihat di buku kalian itu halaman 60 ya. Nah, kalau di Indonesia sendiri ini terdapat banyak sekali suku ataupun budaya. Iya. Kalau kalian lihat seperti di buku ini, suku dan budaya di Indonesia itu sangat beragam. Ya, sangat beragam, sangat banyak sekali. Makanya tertulis di dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 13, kerajaan ini rupanya sudah dituliskan oleh
seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling biar bisa kalian mengenal satu sama lain, bukan untuk saling bermusuhan, ya kan? Nah, menghargai ini juga termasuk bisa di dalam lingkungan pertemanannya, dalam lingkungan sekolah, lingkungan rumah, ataupun lingkungan kehidupan sosial lainnya. Nah, menghargai keyakinan orang lain seperti yang sudah kita ketahui. Ada 6 agama yang diakui di Indonesia, yaitu ada agama apa aja, Sahman? Yang pertama agama apa aja? Islam, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu. Iya, betul sekali. Nah, menghargai keyakinan orang lain ini juga merupakan semboyan dari Pancasila, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya adalah apa? Berbeda-beda tapi tetap. Iya, betul sekali. Berbeda-beda tapi tetap satu juga. Nah, meskipun kita memiliki agama dan suku yang berbeda, tetapi kita itu Indonesia, yaitu kita tetap satu dia. Tidak ada yang tidak ada yang dibeda-bedakan gitu dia. Nah, jika kita memiliki teman yang berbeda keyakinan dengan kita, apalagi kita di sekolah ini kan, kita sekolahnya ini kan ada agama Katolik sama agama Kristen, ya kan? Jadi kita tetap menjadi muslim yang kuat, jangan mudah terpengaruh sama lingkungan di sekitar kita, dan taat serta tunjukkan perilaku yang baik yang sesuai diajarkan sama agama kita. Misalnya apa? Seperti sopan santun dan ramah. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan tentang menghargai perbedaan suku dan budaya? Tidak ada. Nah, kita masuk ke yang ketiga. Tadi sudah kita bahas tentang perbedaan suku budaya dan menghargai keyakinan orang lain. Nah, sekarang kita menghargai pendapat orang lain. Iya. Nah, menyampaikan pendapat ini merupakan hak setiap siapa? Orang. Iya, orang. Ini Ibu Temo ini kurang semangat ini, ya kan? Bukas dulu ekspresi. Masih ingat yang tepuk 1, tepuk 2, 1, tepuk 5? Kalau tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, tepuk 1, 2, 3. Bingung ya? Tepuk 5 2 kali. Tepuk 5 3 kali. Oke, beri tepuk tangan beri kita semua. Oke, kita lanjut ya. Udah fresh kan? Masih lemah suaranya. Udah fresh? Udah dong. Nah, kita masuk ke contohnya. Contoh sikap saling menghargai itu ada 3 sini dibagikan. Ada dia di rumah, ada di sekolah, dan dalam kehidupan sosial. Ada yang tahu kayak mana contoh sikap menghargai di rumah? Boleh angkat tangannya? Mendengarkan pendapat orang tua. Oke, betul sekali. Nah, kemudian sikap menghargai di sekolah. Sikap menghargai di sekolah seperti apa? Ada yang tahu angkat tangannya? Iya, menghormati guru dan menghargai teman. Yang ketiga itu ada dalam kehidupan sosial. Coba dari kelompok 1. Apa di sini dibuat contohnya? Menghormati budaya atau keyakinan lain dan mengenal sopan. Iya, betul sekali. Nah, itulah tadi penyampaian materi dari Ibu tentang sikap saling menghargai. Nah, sekarang di sini sudah Ibu bagi menjadi 3 kelompok. Di sini kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3, ya. Nah, masing-masing Ibu akan kasih kalian sebuah studi kasus. Ada yang tahu apa studi kasus? Studi kasus itu artinya contoh kasus, contoh masalah. Itu dia. Nah, jadi masing-masing kelompok ini berbeda semua masalahnya. Jadi Ibu harapkan di sini sangat diharapkan kerjasama antar kelompok. Tidak ada yang boleh misalnya gini, kau aja yang kerjakan, kamu aja kerjakan, nggak boleh kayak gitu, ya. Karena disinilah kita terapkan sikap saling menghargai itu tadi. Oke?
kalian siap, kita akan presentasikan di depan sini. Dibacakan hasil diskusinya. Oke? Oke? Dibagi ya kelompok 1, 2, terus kelompok 2, lalu kelompok 3. Nah, sebelum itu dibuat nama kelompoknya di atas ya. Itu kalian bisa bagi tugas, di situ ada 4 ibu buat. 4 ibu buat option soalnya. Jadi bisa 1 orang 1 soal, 1 jawaban untuk menuliskannya ganti-gantian ya. Paham? Ada kalau ada yang ditanyakan boleh ditanyakan. Nanti kayak gini Ren. Ini kan ada 4. Nanti kalau yang bisa 1 orang 1. Kan bersama kalian. Jadi bukan coba kalian kayak gini. Ini extra apa? Ini di sebuah situ. Di sini. Ada ini apanya? Nggak ada tahu. Ini nanti ya. Nanti ini banyak buat. Pokoknya masing-masing dua aja. Kelompok 3, materi kalian tentang apa itu? Studi kasusnya, coba. Coba Anda baca. Apa judulnya? Perbedaan Oke, dan nomor berapa? Nomor 2 ya. Kalau kelompok 2, apa judul studi kasus kalian? menghargai teman yang berbeda budaya. Oke, nomor berapa kalian? Nomor 3 ya. Kelompok 1, apa judul studi kasusnya? Perbedaan pendapat tentang membagi tugas kelompok. Oke, dan nomor berapa kalian? Nomor 3 Bu. Oke, kalau nanti yang nggak paham tanya kayak gitu ya. Semua itu hapus lagi. Siapa mau scan?
Dari sini aja lewat. Gak usah dulu. Gak marah. Sama tengah. Ya. Kami dari kelompok satu akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Jadi, kasus perbedaan pendapat tentang membagi tugas kelompok. Di kelas di SD guru kelas 5 SD guru bagi memberikan tugas kelompok kepada siswa kelompok 2 dan 3 dengarkan ya. tentang keutamaan jalan tentang A. Kelompok tersebut terdiri dari 5 orang: Ahmad, Budi, Siti, Laila, dan Fatan. Ketika mulai membagi tugas terjadi perbedaan pendapat. 1. Ahmad ingin semua anggota kelompok bekerja sama-sama dari awal hingga selesai. 2. Budi berpendapat bahwa lebih baik bagi-bagi, misalnya 1 orang menggambar, 1 orang menulis, dan lainnya memberikan ide. 3. Siti merasa lebih baik jika tugas dibuat di rumah masing-masing, selalu dikumpulkan untuk disatukan. 4. Laila tidak setuju dengan ide karena khawatir hasilnya tidak seragam. 5. Fajar merasa bingung dan tidak tahu harus mengikuti pendapat siapa. Situasi ini membuat kelompok menjadi tidak fokus dan pekerjaan mereka terhambat. Oke. 1. Bagaimana cara kelompok tersebut menyelesaikan perbedaan pendapat antar tetap kompak? Mengadakan musyawarah untuk membahas pendapat setiap anggota bergantian tanpa memotong pembicaraan, mendengarkan dan mempertimbangkan semua pendapat dengan terbuka. 2. Dalam Islam, apa saja adat yang harus diterapkan saat berdiskusi dengan orang lain? Tidak memotong pembicaraan orang lain, berbicara dengan rendah lembut dan tidak menggunakan nada tinggi atau kata-kata kasar. 3. Apa akibatnya jika anggota kelompok tidak mau saling menghormati pendapat? Terjadi konflik dan perselisihan yang membuat suasana menjadi tidak kondusif. Pekerjaan kelompok tidak selesai tepat waktu atau hasilnya tidak maksimal. 4. Menurut kamu, siapa yang paling baik? Jelaskan alasannya. Membagi tugas untuk mewujudkan pekerjaan selesai lebih cepat, karena semua anggota fokus pada tugas tertentu. Setiap anggota dapat berkontribusi sesuai kemampuan mereka sehingga hasilnya lebih maksimal. Demikian hasil diskusi kami. Terima kasih. Oke, beri tepuk tangan yang dari kelompok 1. Silakan kembali ke tempat duduknya. Tadi judul studi kasusnya apa, Nakku? Judulnya apa tadi? Perbedaan pendapat tentang membagi tugas kelompok. Oke, perbedaan pendapat dalam tugas kelompok. Oke, kita lanjut ke kelompok 2. Silakan maju ke depan. Yuk. Di sini ya, di sini. Jangan kembali.
studi kasus menghargai teman yang berbeda budaya. Di sebuah sekolah dasar, siswa-siswinya berasal dari berbagai daerah di Indonesia. Ada yang berasal dari Jawa, Sumatera, Kalimantan, Papua, dan daerah lainnya. Salah satu siswa bernama Andi berasal dari Sulawesi, sementara teman sekelasnya Benny berasal dari Bali. Saat hari Jumat, Andi mengajak teman-temannya untuk ikut berdoa bersama sebelum belajar, karena itu adalah kebiasaan keluarganya. Namun, Benny merasa kurang nyaman karena di keluarganya doa bersama tidak bisa dilakukan. Mereka berdebat kecil, dan Benny merasa Andi memaksakan kebiasaan budayanya. Melihat situasi ini, guru Pai segera melerai dan mengajak Andi dan Benny berdiskusi bersama tentang pentingnya menghargai berbeda. Apa yang seharusnya dilakukan Andi agar Benny tidak merasa tidak nyaman? Andi sebaiknya mengajak Benny dengan cara yang santun dan tidak memaksakan kehendaknya. Jika Benny merasa kurang nyaman, Andi tetap menghormati pendapatnya. 2. Bagaimana sikap yang diajarkan Islam dalam menghadapi teman yang berbeda budaya? Islam mengajarkan kita untuk menghormati dan menghargai perbedaan, baik itu budaya atau kebiasaan. Rasulullah SAW selalu bersikap lembut dan menghormati orang lain, meskipun berbeda latar belakang. 3. Mengapa penting untuk menghormati kebiasaan atau budaya teman yang berbeda dengan kita? Menghormati kebiasaan teman menunjukkan bahwa kita menghargai mereka sebagai manusia dengan saling menghormati. Hubungan pertemanan menjadi lebih romantis dan tidak dapat hidup meskipun berbeda. Ayo. Tukar posisi Ren, tengah dia Ren. Bagaimana kita menunjukkan toleransi dalam perbedaan budaya sesuai ajaran Islam? 1. Menanggap dengan baik, menjelaskan tentang baik teman. 2. Tidak mencela atau merendahkan budaya orang lain. Belajar tentang keindahan keberagaman dan saling menghormati. Tetap menjalankan ajaran Islam dengan penuh adil dan menghormati kepada orang lain. Demikian hasil diskusi yang kelima. Oke. Beri tepuk tangan yang meriah untuk kelompok 2. Kalian tahu nggak apa tadi judul studi kasus orang ini? Tentang perbedaan apa tadi? Iya. Perbedaan apa tadi? Berbeda budaya. Oke. Terima kasih. Silakan duduk di bangkunya. Ibu lanjut kelompok terakhir. Silakan maju kelompok 3. Maju. Yang dibaca itu ya. Ya. Kami dari Oke, baca studi kasusnya kuat ya. Studi kasus perbedaan suku dan budaya di sekolah. Di sebuah kelas 5 SD ada siswa yang berasal dari berbagai daerah dengan latar belakang suku dan budaya yang berbeda. Nina berasal dari suku Sunda, Rono dari suku Jawa, dan Farhan dari suku Bugis. Suatu hari mereka ditugaskan oleh guru untuk
beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Apa tadi judul studi kelas sekolah ini tentang apa? Perbedaan studi di sekolah. Oke. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran ini, Ibu ada kuis untuk kalian yang bisa menjawabnya, boleh mengangkat tangannya. Ibu kasih waktu 3 detik. Hitungan ketiga angkat tangannya yang tahu, ya. 1, 2, 3, siapa yang tahu? Ibu apa aja ya? Sahman, apa man? Menghargai perbedaan. Menghargai perbedaan. Oke, betul. Kita lanjut soal nomor 2. Ibu kasih waktu 3 detik. 1, 2, 3. Yang tahu? Nabila? Saling tolong menolong. Apakah betul? Salah. Tim C. Maka kita lanjut ke nomor 3. Yang tolong angkat tangannya. Randy. Mendengarkan pendapat dengan baik. Apakah betul? Betul. Oh, betul. Pertanyaan keempat. Yang tolong angkat tangan. Kalau yang muda mau lagi ya. Apa jawaban yang betul? Dilarang oleh Allah. Kita coba lihat. Betul. Pertanyaan kelima. Ayo, Rere. Membantu mereka berdamai. Apakah betul? Betul. Kita lanjut ke nomor 6. Ayo Evan. Tidak akan disayang Allah. Tidak akan disayang Allah. Kita lihat. Iya benar. Betul. Nomor 7. Lain sabar ya Bang, lain. Anak. Kerukunan dan persatuan. Apakah betul? Betul. Nomor 8. Apa jawaban? Udah kalian bilang lain. Oke, Pak, tetap menghormati pendapatnya. Betul. 2 soal lagi. Nomor 9. Menghargai orang lain. Tengok. Mengenai teman yang berbeda agama. Apakah betul? Betul loh. Betul. Oke, betul teman untuk kita semuanya. Jawab semuanya. Ya. Oke, kesimpulan pembelajaran kita hari ini yang tadi adalah bahwa menghargai itu adalah saling menghormati, baik itu antar suku, budaya, dan agama. Dan tadi setelah kalian berdiskusi tentang studi kasus yang berbeda-beda, menurut kalian tadi sudah cukup kompak atau belum? Sudah, Bu. Kelompok 2 sudah, kelompok 1 sudah, kelompok 3 sudah kompak. Tidak ada yang apa kan yang berantem yang bilang kamu yang mengucapkan ini, kamu yang mengucapkan ini, enggak ada kan? Enggak ada. Alhamdulillah. Nah, kemudian nanti setelah ini Ibu akan bagikan kertas bagaimana kalian bisa lebih menghargai orang lain mulai hari ini. Itu nanti kalian tulis di buku kertas kosongnya. Dan hubungan hidup indah saling menghargai ini dengan kehidupan kita sehari-hari ini itu sangat penting dia. Ya, kenapa? Karena kita kan ini manusia pasti sudah berbeda, ya kan? Antara ibu sama Falco aja itu berbeda. Ibu sama Randy juga iya, Randy sama Evan juga iya. Pasti pemikirannya juga beda kan? Yang sama nanti misalnya ya Randy bisa lebih egois dalam sikap, misalnya Randy
Randy itu dia egois kalau masalah kebersihan kelas misalnya, dia cuma mau menyapu aja, dia nggak mau mengepel. Sementara Evan lebih suka dia itu menyapu daripada mengepel, jadi udah perebutan mau nyapu orang lain duanya. Nah, di situ peran kawan-kawannya, kalian ini kasih tuh peran kalian untuk bisa memberikan atau menenangkan mereka ini berduanya, ya, menenangkan mereka berdua supaya tidak jadi berantem gitu ya. Oke? Sampai di sini. Ada yang bertanyakan tentang materi kita hari ini?